Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini untuk mata pelajaran administrasi umum kita akan masuk ke KD baru yaitu tentang penataan dokumen. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru mengenai tentang bagaimana dokumen itu dapat disimpan menggunakan sistem tertentu dan dapat ditemukan kembali juga. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang penataan dokumen mulai dari pengertiannya, kemudian manfaat penyimpanannya apa, serta macam penyimpanannya ada apa saja. Untuk memulai materinya langsung saja kita masuk agenda yang pertama ya. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian. Sistem penyimpanan adalah atau dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Jadi, di penataan dokumen ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan dokumen menggunakan sistem tertentu agar ketika nanti dibutuhkan kembali, penemuannya itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Jadi menyimpan dokumen itu nggak asal disimpan dalam lemari seperti itu, tidak, tapi menggunakan sistem tertentu. Jadi ketika volume arsipnya atau volume dokumennya sudah banyak, maka tetap bisa ditemukan arsip yang ingin kita cari. Kemudian dari sistem yang kita gunakan, manfaatnya apa sih? Kenapa kita menyimpan harus menggunakan sistem tertentu? Nah, yang pertama, arsip dapat tertata dengan rapi. Jadi jelas nggak asal taruh dari yang tanggal termuda sampai tertua dan sebagainya. Yang kedua, ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. Jadi di setiap meja karyawan tidak ada yang namanya surat-surat bertumpukan di mejanya, tapi sudah ada ruangan tersendiri di mana arsip itu untuk diarsipkan. Kemudian yang ketiga, arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. Karena setiap arsip yang masuk maupun keluar itu digandakan dan diarsipkan lagi, maka ketika suatu saat, entah itu 1 tahun kemudian atau 1 bulan kemudian kita membutuhkan arsip tersebut, nah arsip tersebut masih ada karena kita simpan semua keluar masuknya arsip yang ada di perusahaan kita. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Mudah di sini maksudnya adalah karena semua arsip disatukan dalam satu tempat, maka kita mau merawatnya pun gampang, cuma di tempat itu, nggak yang harus ke mejanya si A, ke mejanya si B, kemudian ditata lagi dan sebagainya. Yang kelima, mudah mencari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini sudah berkali-kali saya singgung ya, kalau dalam menggunakan sistem penyimpanan itu, ketika kita mencari, keuntungannya adalah bisa ditemukan dengan mudah dan cepat. Kemudian yang keenam, mudah dalam penyusunannya, karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak. Karena dalam pengurusan arsip ada yang namanya jadwal retensi arsip, di mana itu adalah berisi tentang masa umur arsip. Jadi misal kalau arsip keuangan bertahannya berapa tahun dan sebagainya. Nanti di pelajaran kearsipan akan dibahas lebih dalam mengenai yang namanya arsip aktif, inaktif, dan misalnya arsip primer, sekunder, dan sebagainya. Untuk di administrasi umum nanti kita akan bahas secara umumnya saja. Kemudian untuk macam sistem penyimpanan itu ada 5 ya. Yang pertama sistem abjad, sistem tanggal, sistem masalah, sistem wilayah, dan sistem nomor. Yang pertama sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, dan atau organisasi. Nah, untuk pengindekan nama perusahaan tersebut ada aturan-aturannya tersendiri, ada berbagai macam. Misal kalau mau mengindeks nama perusahaan seperti apa, mengindeks nama orang seperti apa, mengindeks nama orang yang ada marganya, mengindeks nama orang yang ada nama baptisnya, mengindeks nama orang luar negeri, baik itu Cina, kemudian Korea, Eropa, dan sebagainya. Semuanya ada aturannya sendiri-sendiri. Ini adalah contoh untuk
sistem abjad, misalnya PT Pos Indonesia. Berarti unit satunya adalah Pos Indonesia, PT-nya dipecah menjadi perseroan terbatas. Kodenya berarti PO. Jadi untuk mengambil kodenya adalah huruf pertama dan kedua dari si abjad tersebut. Yang nomor 2 adalah sistem tanggal, di mana sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip itu berdasarkan tahun, tanggal, dan bulan dari arsip yang dibuat. Berarti nanti adalah unit 1 atau lacinya laci 2007, guide-nya guide Maret, unitnya ini atau hanging foldernya tanggal 15. Jadi untuk lacinya itu berisi tahun, kemudian guide-nya adalah bulan, berarti guide-nya ada 12, bisa. Kemudian hanging foldernya untuk masing-masing guide adalah 30 atau 31 tergantung bulannya. Yang nomor 3, sistem masalah, di mana sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip disusun berdasarkan pengelompokan masalah atau subjek isi surat. Nah, untuk membuat daftar klasifikasi arsip ini, itu setiap perusahaan tidak pasti sama, karena setiap perusahaan memiliki sub-sub masalahnya tersendiri. Tapi paling tidak secara umum, untuk sistem masalah, daftar klasifikasinya cara membuatnya seperti ini. Jadi ada kode utama, subkode, dan sub-subkode atau kode masalah, submasalah, dan sebagainya. Nanti di sini bisa KP-nya ini adalah lacinya, KP00 di sini adalah guide-nya, KP00.0 ini adalah hanging foldernya. Untuk sistem wilayah, jelas yaitu di mana sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip itu disusun berdasarkan pengelompokan wilayah. Misalnya perusahaannya sudah besar nih, ada banyak cabangnya di Indonesia, nah nanti bisa dibuatkan daftar klasifikasi dan sistem penyimpanannya menurut wilayah. Jadi tetap untuk daftar klasifikasi setiap perusahaan pasti akan berbeda. Kemudian yang terakhir adalah sistem nomor. Sistem nomor di mana penyimpanan dan penemuan kembali arsip menggunakan kode angka atau nomor. Nah, di sistem nomornya ini ada 2 jenis, yaitu sistem nomor menggunakan sistem Dewey dan sistem nomor menggunakan terminal digit. Untuk lebih jelasnya dari 5 sistem penyimpanan ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita akan kupas satu persatu bagaimana cara membuatnya dari awal sampai membuat daftar klasifikasi hingga penemuan kembali. Seperti itu. Baik anak-anak, singkat saja untuk pertemuan kali ini. Semoga menjadi ada gambaran bagi anak-anak semua tentang bagaimana cara melakukan penataan dokumen dengan menggunakan berbagai macam sistem yang digunakan di perusahaan. Kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.